Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sangat bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk belajar firman-Nya. Saat kita telah mendengarkan banyak firman Tuhan, maka saat ini hendaklah hati kita tetap haus mendengarkannya. Kiranya kita jangan bosan mendengarkan suara Tuhan, karena suara Tuhan akan menghibur orang-orang yang Ia pilih, menegur orang-orang yang Ia kasihi, dan menguatkan orang-orang yang Ia kasihi. Oleh karena itu, marilah meminta pertolongan dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau belajar firman-Mu. Kami membutuhkan pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk memberikan kami pemahaman yang benar. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang kedua dan ketiga. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saat Musa mendengarkan firman Tuhan ini secara langsung dari langit, maka harusnya firman ini diserahkan kepada setiap orang-orang Israel zaman itu untuk mereka tetap simpan dalam hati dan mereka lakukan. Ketika kita membaca Keluaran pasal yang ke-20 ayat 22, Allah sendiri berkata bahwa Tuhan telah bicara kepada Musa dari langit dan menyatakan semua pesan-pesan firman Tuhan ini. Kita mengenalnya dengan ke-10 hukum Taurat. Oleh karena itu, hukum Taurat ini menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi bangsa Israel, karena ini merupakan pesan yang begitu sistematis yang diberikan oleh Allah kepada Musa hambanya. Oleh karena itu bangsa Israel harus taat kepadanya, harus melakukannya. Sehingga ketika kita membaca bagian yang tadi, kita akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan menekankan bahwa Aku yang membawa kamu keluar dari bangsa Israel. Allah ingin mengingatkan bangsa Israel bahwa sesungguhnya mereka dulu diperbudak oleh Mesir. Mereka telah lama menderita di sana. Dan Tuhan mengingatkan sekali lagi, Aku yang membawa kamu. Kamu keluar dari situ bukan karena kekuatanmu, bukan karena kamu banyak, bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu dapat mengalahkan bangsa-bangsa Mesir. Tetapi karena Aku Tuhan yang membawa kamu keluar dari sana. Sehingga saat Tuhan mengatakan demikian, Ia memberikan pesan satu lagi yang sangat penting. Saat Ia mengatakan bahwa Ia yang menyelamatkan bangsa Israel, Ia berkata, oleh karena itu jangan lagi ada Allah lain atau ilah lain. Bukan berarti Tuhan mengakui bahwa ada Allah yang hidup yang lainnya, tetapi Ia ingin mengatakan bahwa hanya Akulah Tuhan satu-satunya. Memang tidak ada Allah yang lain yang bisa hidup, yang bisa memberikan berkat, yang bisa membawa bangsa Israel keluar, itu tidak ada. Tetapi Tuhan ingin mengatakan bahwa kalian berpikir bahwa mungkin kekuatan kalian dijadikan sebagai Tuhan, atau uang kalian dijadikan sebagai Tuhan, atau Musa yang seorang pemimpin ini dijadikan sebagai Tuhan. Tetapi bukan, Akulah satu-satunya. Tuhan ingin mengatakan demikian. Oleh karena itu tidak boleh ada Allah lain, karena Dia yang berkuasa, Dia yang memberikan anugerahnya mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan itu. Sehingga seharusnya bangsa Israel paham akan hal ini. Dia sudah mengeluarkan kita semua dari tanah perbudakan. Harusnya kita harus mengasihi Dia sungguh-sungguh, menyembah Dia sungguh-sungguh. Itulah yang harus dimiliki oleh bangsa Israel dalam hatinya. Maka, apa gunanya firman Tuhan ini saat ini bagi kita? Kita bukan bangsa Israel. Maka penting bagi kita untuk mengingat, kita pun sekarang ini adalah orang-orang yang dahulu diperbudak oleh dosa. Kita tidak bisa lepas dari dosa. Setiap hari kita ingin melakukannya. Setiap hari kita memikirkan untuk berbuat dosa. Kita membenci sesama kita. Kita tidak mengasihi mereka. Bahkan kita tidak mau menyembah Tuhan dengan segenap hati. Itu adalah dosa.
maka kita telah diperbudak oleh dosa. Kita tidak memiliki kekuatan lagi untuk melakukan kebenaran. Maka Yesus telah membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Yesus telah menyelamatkan kita dari kekuatan dosa itu, sehingga kita bisa keluar dari dosa itu, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan hati kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi karena kasih Allah membawa kita keluar dari dosa. Oleh karena itu, Tuhan memberikan pesan, "Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada lagi Tuhan yang lain." Mungkin kita masih pergi ke gereja, tapi perlu kita bertanya, apa yang menjadi Tuhan kita saat ini? Apakah harta kita? Kita tidak bisa lepas dari itu. Apakah jabatan kita? Kita sangat ketakutan saat itu hilang. Apakah keluarga kita? Kita sangat ketakutan jika ada yang meninggal dari mereka. Jangan jadikan semua yang kita miliki ini sebagai Tuhan atas diri kita. Karena hanya Tuhan sendirilah, Yesus Kristus sendirilah yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa, dan hanya Dialah satu-satunya Tuhan kita. Oleh karena itu, sembahlah Dia. Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Allah yang sama juga yang membawa kita keluar dari dosa kita. Sembahlah Dia di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih telah mengeluarkan kami dari perbudakan dosa. Tuntunlah kami untuk menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.